Pernah nggak sih kita merasa takut banget sampai rasanya kayak terkunci di dalam sebuah ruangan? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah kisah transformasi yang luar biasa. Pentakosta. Kisah tentang sekelompok orang yang tadinya lumpuh karena takut, malah diubah jadi kekuatan yang berani untuk sebuah misi. Yuk kita selami ceritanya. Oke, jadi pembahasan kita kali ini acuannya adalah sebuah renungan mingguan yang mendalam banget soal peristiwa Pentakosta. Teks inilah yang bakal jadi pemandu kita untuk ngerti gimana momen ketakutan yang mencekam itu bisa loh berubah jadi sebuah awal yang baru. Coba kita masuk ke suasananya ya. Sumber ini membawa kita ke sebuah ruangan yang pintunya terkunci rapat. Dan ini bukan dikunci buat privasi ya, tapi buat membentengi diri dari rasa takut yang benar-benar melumpuhkan. Disinilah kisah kita dimulai. Sebelum lanjut, coba deh kita renungin sebentar. Pernah nggak kita ada di situasi di mana rasa takut itu bikin kita ngerasa terisolasi, seolah-olah kita ngunci diri dari dunia luar? Nah, perasaan seperti itulah yang lagi dialami sama para murid waktu itu. Sekarang kita bakal lihat sesuatu yang paradoks banget. Justru di tengah momen ketakutan yang paling gelap, disitulah panggung untuk sebuah perjumpaan yang mengubah segalanya mulai terbuka. Coba deh bayangin kondisi mereka. Pemimpin mereka baru aja dieksekusi dengan kejam, dan mereka yakin banget, wah kita nih target berikutnya. Rasa takut itu bener-bener bikin mereka lumpuh total. Menurut sumber ini mereka itu lagi ada di titik terendah, tanpa harapan, tanpa arah. Lalu, sesuatu yang mustahil terjadi. Di dalam ruangan yang terkunci rapat itu, tanpa peringatan apa-apa, tiba-tiba Yesus sudah berdiri aja di tengah-tengah mereka. Ini bukan penampakan ya, ini kehadiran nyata yang bisa menembus kunci dan yang paling penting, menembus ketakutan mereka. Perhatiin deh kata-kata pertama yang Yesus ucapkan. Bukan, kenapa kalian sembunyi? Atau, jangan takut. Bukan, dia langsung kasih, ibaratnya penawar untuk racun yang melumpuhkan mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Sebuah proklamasi damai yang langsung menenangkan badai di dalam hati mereka. Oke. Jadi, kehadiran Yesus tadi membawa damai dari luar, tapi itu baru permulaan. Untuk perubahan yang benar-benar permanen, mereka butuh kekuatan dari dalam. Nah, mari kita lihat gimana mereka menerimanya. Nah, ini momen yang simbolis banget. Yesus nggak cuma ngomong, dia bertindak. Dia mengembusi mereka. Sebuah tindakan yang, menurut sumber ini, sengaja banget mirip sama momen penciptaan, waktu Tuhan mengembuskan napas kehidupan ke manusia pertama. Jadi ini kayak sebuah penciptaan ulang. Jadi, apa sih sebenarnya Roh Kudus menurut sumber ini? Ini bukan sekedar kekuatan mistis gitu ya. Dia digambarkan sebagai esensi kehidupan dari Tuhan sendiri. Napasnya yang diberikan kepada manusia buat menghidupkan lagi semangat yang udah mati dan ngasih tujuan yang baru. Jadi, para murid udah nerima napas kehidupan yang baru ini. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Nah, bagian ini bakal nunjukin transformasi radikal yang mereka alami. Dan perubahannya, bener-bener drastis. Dari yang tadinya takut, jadi berani. Dari yang sembunyi di balik pintu terkunci, sekarang malah diutus keluar. Dari yang lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang bergerak dengan tujuan yang jelas. Inilah inti dari Pentakosta. Sumber ini merangkum kerja Roh Kudus dalam 3 langkah yang gampang dimengerti. Pertama, dia menghidupkan, membangkitkan lagi harapan di tengah keputusasaan. Kedua, dia menggerakkan, mendorong mereka dari diam jadi bertindak. Dan terakhir, dia mengutus, mengalihkan fokus dari diri sendiri ke pelayanan buat dunia. Dan yang penting banget dicatat, kekuatan baru ini bukan buat mereka simpan sendiri. Roh Kudus datang sepaket dengan perlengkapan. Bisa dibilang karunia atau kemampuan khusus yang tujuannya buat membangun dan melayani komunitas yang lebih luas. Dan ini bukan kemampuan super yang abstrak loh. Karunia-karunianya tuh praktis banget. Kemampuan buat mengajar, melayani, menghibur, menyembuhkan. Ini semua adalah alat buat membangun kembali komunitas dan menjawab kebutuhan nyata orang-orang di sekitar mereka. Oke, kita udah lihat nih peristiwa bersejarah yang luar biasa. Tapi sumber ini negasin kalau ini bukan sekedar cerita masa lalu. Ini adalah sebuah panggilan yang masih relevan sampai hari ini. Yuk, kita lihat apa artinya buat kita. Inti pesannya gini, napas Tuhan atau Roh Kudus itu nggak dimaksudkan untuk disimpan atau ditahan. Sama aja kayak kita nggak bisa nahan napas lamanya kan? Karunia-karunia ini dimaksudkan untuk dihembuskan kembali ke dunia yang membutuhkan. Jadi apa misinya? Jelas banget. Sama seperti Yesus datang bawa damai ke ruangan yang terkunci itu, kita yang udah menerima rohnya, sekarang diutus buat melakukan hal yang sama. Bawa damai ke tengah konflik,
bawa pengampunan ke tengah luka batin, dan bawa kesembuhan di tengah penderitaan. Dan kita sampai di akhir dengan sebuah pertanyaan reflektif dari sumber ini. Pertanyaan yang ditujukan untuk kita semua. Setelah melihat transformasi dari ketakutan menjadi misi, pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia membiarkan kekuatan yang sama itu membuka pintu terkunci kita sendiri dan mengutus kita untuk melayani dunia? Itulah pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan.